Saya diminta Ustaz Said memberikan judul, tapi saya pikir-pikir ini adalah jamaah yang hampir semua di sini adalah dosen. Oleh karena itu kali ini saya balik. Saya ingin bercerita dulu, baru munculkan judul. Jadi tidak ada judul dulu, nanti terakhir baru judulnya. Supaya ada diskusi. Karena kalau judul dulu tidak menarik. Saya ingin bercerita panjang lebar mengenai kehidupan saya sendiri supaya menarik. Ketika saya tamat sekolah asisten apoteker tahun 70, saya melamar menjadi dosen, menjadi guru. Karena waktu itu diterima 7 orang. Saya ranking 3. Ternyata keluar saya tidak diterima. Saya tanya, saya punya wakil direktur. Wakil direktur saya itu pintar bahasa Inggris. Jadi kalau saya sama dia selalu bahasa Inggris. Saya bilang, kenapa saya tidak diterima? Dia lama menjawab. Dia bilang, sebenarnya kau Alimin semua memenuhi syarat kecuali satu. Apa itu Pak? Lama lagi baru dia jawab. Saya bilang, kau pendek. Memang saya pendek. Tapi saya mau tersinggung. Tidak juga. Saya cuma kembali ke ya Allah. Pasti kau berkehendak yang jauh lebih hebat dari ini. Karena saya tidak pernah mau lahir pendek. Saya tidak pernah mau lahir pesek. Saya tidak pernah mau lahir seperti ini. Kalau saya punya mau, saya lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Tapi kenapa saya pendek? Ya sudahlah. Ya, saya cuma berdoa, ya Allah, pasti ada desainmu yang lebih hebat yang kau inginkan terjadi pada saya sehingga saya tidak bisa diterima. Ternyata 20 tahun kemudian saya sudah profesor doktor, saya dipanggil mengajar di situ. Sebenarnya saya tidak mau. Tapi demi membalas sakit hatiku yang dulu, saya datang mengajar, kemudian karena saya terlalu sibuk, saya amanahkan kepada anakku lebih banyak mengajar dari saya. Akhirnya saya berkesimpulan, sebenarnya saya ini siapa? Kenapa mesti saya lahir seperti itu dan kenapa mesti saya mengalami seperti itu? Yang pertama, nanti keluar judulnya terakhir. Yang kedua, saya tiba-tiba didiagnosa, saya pulang dari Amerika tahun 90 sekolah. Teman saya ada Profesor Burera bikin proposal 50 juta. Waktu itu 50 juta sama dengan lebih banyak barangkali daripada 500 juta sekarang. Dia bilang, Alimin, lihat ini. Proposal 50 juta. Kau masa alumni luar negeri tidak bisa bikin proposal? Tersinggungku. Tersinggung saya, oke. Kalau begitu, saya mulai bikin proposal. Tapi sebelumnya saya bikin proposal minta uang ke China Medical Board. Dan saya dapat uang itu, proyek pertama saya di FKM adalah PBL, pengalaman belajar lapangan. Saya minta $500.000 dan ternyata disetujui $300.000. Saya merasa berjasa. Saya datang ke dekan karena saya mau beli rumah, tidak ada uangku. Yang saya tempati sekarang, saya bilang Pak Dekan, saya tulis supaya ada bukti. Saya mau pinjam uang 20 juta. Nanti saya bayar cicil 1 juta tiap bulan. Apa dia bilang Pak Dekan? Alimin, coba kalau semua dosen, kebayangkan semua dosen seperti kau. Apa nasibnya ini?
proyek. Saya tersinggung lagi. Kalau begitu saya ini dianggap sama dengan dosen lain yang tidak bikin apa-apa. Nah saya selalu dampingi selama ini, apapun perintahnya saya laksanakan. Saya setia sekali sama dia dan saya hanya mau pinjam uang 20 juta dan itu uang kan tidak apa-apa, kembali ji. Tapi dia dengan PD2-nya sekongkol tidak mau kasih. Ya sudahlah. Akhirnya itu muncul tadi ketersinggungan saya dengan Prof. Burera, dengan ini bersatu, saya selalu bikin proposal. Saya bikin proposal 10, kirim ke internasional. Dan alhamdulillah diterima 5. Sehingga rumah yang tadinya saya mau beli pinjam uang, tidak perlu saya pinjam uang. Tetap saya pinjam uang karena ada teman yang kasih pinjam uang 20 juta dan saya bayar menyicil. Alhamdulillah lunas. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah peristiwa ketiga. Saya tanya lagi, kenapa? Kenapa mesti saya mengalami seperti ini? Yang ketiga, saya tiba-tiba didiagnosa oleh Prof. Halim Mubin karena saya pekerja keras, Pak. Pekerja keras, saya bikin proposal itu sampai jam 2 malam. Pokoknya saya tidak mau, saya harus berhenti miskin. Saya harus berhenti miskin. Saya bikin, tiba-tiba sakit ini luar biasa. Saya muntah-muntah dan pergi ke Prof. Halim Mubin untuk diperiksa dan didiagnosa dengan lengkap pemeriksaan, termasuk radiologi, di ginjal kiri, ginjal kanan tidak berfungsi. Ginjal kiri penyempitan. Segera angkat ginjal kanan. Nah inilah masa paling gelap dalam hidup saya. Dalam seminggu itu tidak pernah tersenyum. Dan harapan hidup saya menuju titik nol. Satu hari, beberapa hari kemudian, jadi saya tidak mau tinggal di rumah karena kalau tinggal di rumah saya tambah tambah stres. Saya bawa mobil itu goyang itu jalanan. Saya punya tekanan darah naik 150 per 90 lebih. Akhirnya saya kembali ke rumah, lahatan sakitnya muntah siang-siang itu. Anak saya baru 1. Saya bilang, "Ma, janda kau ini. Mohon maaf, Pak." Akhirnya kita berdua menangis itu. Karena muntah tidak habis. Saya pergi keliling apotek mau beli petidin. Petidin itu, Pak, itu isinya morfin. Kalau disuntikkan itu hilang. Tidak ada yang mau kasih. Ada temanku, tambat karepku itu apoteker, dia tidak mau kasih. Wah, saya marah dalam hati. Kita sudah menderita, dia tidak mau kasih. Akhirnya saya ke Kimia Farma, dikasihlah 3 biji. Pulang ke rumah, saya suruh Prof. Asad suntikkan. Dia suntik 1 kali, tidak ada efeknya. Tambah lagi, oh dia tidak mau. Dia bilang bahaya. Kenapa bahaya? Ini kau ketagihan. Tidak apa-apa ketagihan. Daripada saya sakit begini, dia tidak mau. Malah itu saya mau suntikkan diriku, pecah. Tidak jadi. Jadi sudahlah, terima nasib. Siang-siang muntah lagi, bertiga dengan anakku. Akhirnya istri saya dikasih mimpi. Tertidur, kami berdua tertidur, dikasih mimpi. Bawa itu Alimin ke Ustaz sana. Tidak jauh dari rumah, Jalan Sunuk. Saya mau. Di sana diajar bagaimana syahadat. Dikasih syahadat ulang. Dia bilang, anak, kamu ini sebenarnya tidak apa-apa. Ini hanya surat dari Allah kepadamu karena kau itu adalah orang keras
maka kau dikasih surat peringatan keras. Kalau kau bertobat, insya Allah tidak apa-apa. Mau bertobat? Ya, iyalah Ustaz. Jadi dia ajari, saya ingat itu coba bahasa Indonesianya. Karena tidak tahu bahasa Arab, panjang sekali doanya. Panjang sekali doanya. Akhirnya sesudah itu saya kembali, saya pindah ke rumahnya Prof. Asaad. Karena saya tidak tahan di rumah. Kalau saya berdua datang sakitnya, tidak tahan. Pergilah ke rumahnya Prof. Asaad, saya tidur di situ. Jam 3 malam datang sakitnya luar biasa. Tidak bisa lagi tahan. Saya merangkak ke kamar mandi. Saya tidak mau lagi berdoa. Saya hanya menyerahkan diri, ya Allah terserah apa saja kehendakmu. Maksud saya, melok malai alai, melok terserah lagi. Apa saja maumu pada diriku terjadilah. Akhirnya saya sholat 2 rakaat. Di akhir sujud saya, inilah sholat saya yang paling khusyuk seumur hidup saya. Dan saya selalu berusaha untuk seperti itu dan tidak pernah bisa. Di akhir sujud saya ini seperti diangkat, ada malaikat angkat itu penyakit. Assalamualaikum, sembuh. Tanpa ada intervensi dokter. Kita kalau dokter itu didiagnosis pada kesehatan begini, ginjal kanan tidak berfungsi, ginjal kiri kesempitan, kita sudah tahu. Ini bakal saya pasti mati, kalau saya dioperasi pasti saya mati. Jadi untuk apa operasi? Jadi alhamdulillah. Saya kemudian suatu saat lagi datang itu penyakitnya. Kembali kamu stres lagi. Saya datang ke ustaznya. Dia cuma ambil sokoknya. Dia bilang, kau ini anak terlalu keras main bulu tangkis. Sembuh. 3 kali saya pukul, sembuh. Nah, kalau teman dokter saya kasih tahu, tidak ada yang mau percaya. Tapi apakah ini semua ketidakmustahilan ini kejadian? Apa maknanya dan kenapa ini? Nah, nanti judulnya terakhir. Masih ada 2 lagi ceritanya. Yang kedua, peristiwa ke-1, 2, ketiga. Saya sedang mengajar mahasiswa dokter-dokter. Kalau di Mars itu kebanyakan dokter-dokter ahli yang ambil manajemen administrasi rumah sakit. Saya sedang mengajar. Saya bilang, kenapa ini saya punya otak sampai tapi bibirku belum sampai. Langsung ada ahli saraf, dia bilang, dok, berhenti dok. Kenapa kita kena serangan perdarahan otak, TIAS, Transition Ischemic Attack. Jadi, dia bilang, jadi sekarang berhenti dan masuk opname di rumah sakit Wahidin. Oleh dokter Cahyono, dia bilang, saya mau pulang. Dia bilang, tidak boleh pulang. Harus kau tinggal, jangan nakal ya. Kau ini dokter, kau dosen, nah kau aset bangsa, tidak boleh pulang. Saya diopname lah, saya untuk pertama kali diimpus itu 3 hari di situ. Saya duduk merenung lagi, kenapa saya mesti mengalami seperti ini. Dan alhamdulillah 3 hari, hari ketiga itu sebenarnya belum boleh pulang. Tapi karena ada pertemuan dokter di mana sudah dijadwalkan, itu ada 300 dokter se-Sulawesi Selatan kumpul, saya harus ceramah. Saya datanglah ceramah di situ, saya cili dari rumah sakit. Pergi ke ceramah tapi saya duduk. Saya duduk begini, saya tidak mau berdiri karena saya biasanya ceramah berdiri. Supaya saya bisa mengimbangi itu, dan saya tidak pernah cerita bahwa saya sakit. Nah, itu akhirnya 2 hari kemudian saya keluar, sembuh. Yang terakhir adalah saya kena
itu COVID. Juli. Awal-awal. Nah, waktu itu kita belum tahu bahwa COVID itu menular melalui udara. Jadi saya masih tetap praktek. Masih praktek, pindahkan praktek di rumah sebelah. Akhirnya banyak pasienku itu kena COVID. Saya selalu kirim. Ternyata saya kena COVID. Saya tidak percaya bahwa saya kena COVID. Kenapa? Karena saya masih main bulu tangkis. Hari Minggu itu saya masih main bulu tangkis. Saya masih olahraga saya lipat-lipat badan dan angkat kaki ke belakang, ke atas. Saya masih lakukan itu. Tapi anakku bilang, ayah, ini ayah kena COVID ini. Gejala-gejala COVID. Ah tidak, saya cuma itu sesak. Saya tidak sesak, cuma napas pendek. Dia bilang tidak. Pergi dulu ke rumah sakit UNHAS. Pergilah ke rumah sakit UNHAS, temu Dokter Arif. Di foto, di apa. Saya bosan menunggu. Mulai dari pagi menunggu sampai jam 5 baru diperiksa. Akhirnya disuruh tinggal. Oh, saya tidak mau tinggal. Anakku menangis. Saya bilang, anak, kalau saya tinggal ini saya pasti mati. Ya, kenapa begitu? Ya karena saya tidak siap. Harus kembali ke rumah. Saya paksa kembali. Akhirnya malamnya dibelikan itu gas, tabung gas, oksigen untuk bisa pernapasan. Saya bilang besok Prof Idrus kirim SMS. Ali bin, saya lihat kau punya hasil pemeriksaan ini jelas COVID. Jadi lebih bagus masuk opnam. Saya jawab sabi'na wa atha'na. Kalau Prof Idrus itu saya patuh tunduk. Kenapa? Saya selalu patuh tunduk pada orang yang bijaksana dan yang pintar. Kalau bodoh saya tidak suka, Pak. Jadi itu saya duduk merenung setelah sembuh. Sebelum sembuh, belum keluar, ini Dokter Arif, ahli paru-parunya, kasih tahu. Prof Alimin, paru-parunya Prof Alimin itu hampir 50% pneumonia. Dan itu lebih parah daripada dokter-dokter yang meninggal. Alhamdulillah. Saya cuma pikir, saya masih banyak dosa. Sehingga Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat. Pertanyaan yang muncul terakhir adalah, kenapa peristiwa ini saya selalu alami dan alhamdulillah saya lepas. Akhirnya saya tiba kepada kesimpulan, dan inilah judulnya, bahwa manusia ini adalah hanya robot Allah yang super canggih. Kita sisa diberi kemampuan untuk memilih saja. Saya sudah pernah sampaikan dulu sama Ustaz Said bahwa bagaimana kalau saya ceramah judulnya ya tahu Ustaz masih ingat, saya kasih tahu waktu pulang ada diskusi bahwa manusia itu adalah robot. Kenapa saya bilang robot? Saya ingat-ingat itu la maujud illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya ada kecuali dia. Semua dia. Kita ini saya tampil berpakaian putih dan songkok hitam ini itu sudah didesain oleh Allah. Bahwa tanggal sekian, jam sekian, Alibin, kau masih bisa bangun dan pergi ke ini sampai detik ini, itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita sudah memilih. Kita hanya memilih. Kalau kita memilih A, probabilitasnya itu sudah canggih. Kau pilih A, pasti kau jadi begini. Kau pilih B, kau begini. Kau pilih Z. Banyak sekali pilihannya, probabilitasnya. Kemampuan kita hanya diberi kesempatan untuk memilih. Diberi akal untuk memilih.
Tetapi apa yang kejadian sesudah itu bukan kita punya kemauan. Ya, bukan kita punya kemauan. Kita duduk di sini bukan kita punya kemauan. Itu desain Allah. Tiap kali saya siram bunga, itu daunnya yang kuning-kuning, saya petik. Ya Allah, kau ini sudah tentukan pada detik ini, jam ini, saya petik ini daunnya. Karena itu kan ada ayatnya atau hadis itu mengatakan bahwa semua daun-daun yang berjatuhan itu adalah sudah diketahui. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan semut hitam di malam gelap gulita, di batu hitam, itu sudah didesain oleh Allah, itu bisa hidup dengan makanannya sendiri dan bisa menemukan makanannya. Oleh karena itu saya bilang, kita ini adalah super canggih, robot Allah yang super canggih. Tugas kita simpel. Kita diberi kesempatan, kita diberi otak hanya untuk memilih. Ini A atau A, nanti hasilnya apa? Nah, itu sudah didesain oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita mengalami misalnya ujian, kita sudah belajar keras, selalu diajarkan oleh ustaz. Bukan kau yang menentukan kau lulus, tidak. Sudah, tapi kalau kau ikuti itu desain Allah, pasti kau lulus. Kalau tidak ya belum tentu keluar. Jadi contoh yang paling bagus adalah kalau bapak ibu rajin membaca Al-Quran, itu artinya mengasah otak setiap hari, pasti bapak lambat pikun. Coba carikan saya kiai yang pikun. Langkah, kalaupun ada. Saya sudah 67 tahun, belum pernah menemukan seorang kiai itu pikun. Kenapa? Karena desainnya Allah adalah kalau kau selalu melatih otakmu, baca, menghafal, pasti kau otak ini bergantian sel pada otak itu akan terjadi dengan bagus dan kau tidak akan pikun. Tapi kalau malas berolahraga, ya jangan salahkan Tuhan. Merokok, jangan salahkan Tuhan kalau umurmu pendek. Teman-teman saya yang dokter yang merokok sudah mati semua. Kecuali satu masih hidup, Pak. Itu pun sudah sakit jantung. Ya. Kita ditentukan oleh Allah, Alimin, umurmu 100 tahun. Ya. Itu sudah ketentuan. Apapun terjadi, kau tidak bisa melewati 100 tahun. Tapi bisa perpendek, Pak. Loncat dari menara Buswa di situ ke bawah, pasti tidak mati, Pak. Kalau belum sampai di bawah. Nanti sampai di bawah baru mati. Belum tentu mati, ya belum tentu, tapi tidak hidup juga. Antara mati dan hidup. Jadi itu adalah pilihan. Jadi kalau kita pilih mau pendek umur, gampang, Pak. Rajinlah merokok, isap rokok, dan insya Allah umur Bapak dikurangi 9 menit per batang. Dan itu kumulatif. Nanti itu diterima ketika umur seperti kita ini. Jadi bukan pada saat merokok, tapi kumulatif. Karena saya punya adik ipar, umurnya 15 tahun lebih muda dari saya, kena COVID. Sembuh COVID-nya, tapi tidak bisa bertahan tahun. Saya sudah kasih tahu. Anaknya itu 4 dokter. Dia bilang, anak, bapakmu itu perokok. Sudah lama berhenti, Om. Ternyata setelah meninggal, saya tanya sudah berapa lama meninggal. Berhenti merokok 3 tahun. Oh ya, cocok. Itu teorinya adalah pengaruh rokok itu nanti hilang setelah 5 tahun, Pak. 5 tahun Bapak berhenti merokok, baru hilang pengaruhnya pada paru-paru. Nah, inilah stres. Judulnya adalah manusia itu adalah robot Allah yang super canggih. Mari kita diskusi, mungkin saya salah, tapi itulah pengalaman hidup saya yang saya sampaikan. Sengaja judulnya terakhir supaya lebih menarik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah mendengarkan dari beliau bahwa kita ini adalah robot Allah yang super canggih. Ya. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, baik yang langsung maupun lewat Zoom, mungkin ada yang memberi tanggapan. Ya. Pak Haji Syahril Habibah dulu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bapak Prof yang saya hormati, moderator dan para jemaah, menarik sekali karena ini cerita tentang pribadi, jadi saya kira tidak ada yang bisa membantah karena itu memang betul. Yang pertanyaan saya, Prof, ini betul bahwa memang sepakat bahwa manusia itu adalah robot. Tapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi juga, rupanya manusia juga bisa membuat mesin pintar yang seperti manusia. Tetapi sayang sekali, kadang-kadang dengan kemajuan teknologi ini terlupakan Allah. Seakan-akan dia asik dengan robotnya sendiri. Nah, ini bagaimana ini kita menyikapi tentang masalah ini? Nah, yang kedua, mungkin dengan pengalaman Bapak ini, mungkin ada semacam tanda atau ciri-ciri yang bisa disampaikan bagaimana seseorang itu bisa mendapat seperti Bapak. Artinya berapa kali diuji, ya, tapi tetap bisa, ya, selamat, ya. Jadi saya itu, ini bagaimana ini? Karena memang betul sekarang ini dengan mesin ini kadang-kadang justru saya dapat katakan bahwa itulah barangkali disebut dengan jahiliyah modern. Ya, jadi itu bagaimana ini bisa kita diluruskan, bagaimana sebaiknya kita bersikap dengan itu. Kemudian yang kedua, dengan pengalaman itu mungkin ada memang firasat-firasat atau tanda-tanda yang diberikan oleh Allah terhadap apa sehingga bisa melalui itu dengan cara begitu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, silakan dulu dijawab, Prof. Supaya tidak lupa, saya jawab saja dulu. Ini mengenai teknologi. Ini duduk-duduk merenung. Kalau saya punya mau banyak sekali. Seperti saya anak remaja banyak sekali bauku. Mau kerja ini, mau melatih ini, mau ini. Tapi yang saya punya kemampuan terbatas. Nah, anak-anak muda itu tidak ada. Saya selalu bilang, kita harus mengkadar anak-anak muda karena sebuah anak muda itu biayanya tinggi, tetapi biasanya dia itu persis dilupakan itu karena dia punya dasar keagamaannya, penghayatan terhadap kalimat tauhid 99 nama Asmaul Husna. Saya selalu berikan bahwa hafallah itu 99 nama kalau mau masuk surga gampang. Dan hafal artinya kemudian coba mengamalkan. Nah, ini memang menghafal artinya gampang. Tetapi menghayati dan mengamalkannya ini yang susah. Jadi itu anak-anak muda kita sebaiknya selalu ada yang juga tanya, mana baru kemarin tanya, mana yang bagus anak saya kirim sesudah tamat S1 ke Amerika atau sesudah. Saya bilang jangan pernah kirim anak-anakmu sekolah di Amerika sebelum tamat sarjana, sebelum bagus imannya. Karena pengalaman saya, seandainya saya tidak bagus, bukan saya anak masjid, pasti saya bersina di situ. Pasti karena bebas, kita diajak.
dan lingkungan seperti itu. Tetapi karena alhamdulillah saya sudah kawin dan tiap kali sudah di ujung tanduk saya selalu bilang, sedangkan saya saja masih pemuda, tidak pernah berzina, masa sudah kawin bisa berzina. Dalam Islam itu kalau sudah ada istri baru berzina, tanam sampai leher, lempar batu sampai mati. Woi, saya tidak mau. Nah, itu pertahanannya, dan Allah selalu menunjuki saya untuk tidak jadi. Padahal sudah dekat-dekat, Pak. Bayangkan kalau orang cantik yang ajak kita. Ini iman goyang, Pak. Tapi detik-detik terakhir Allah menolong. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menanamkan jiwa itu tadi, keimanan, penghayatan terhadap Asmaul Husna. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai bagaimana supaya kita menyikapi. Sebenarnya itu otomatis Allah kasih saja. Satu-satunya yang saya ingat adalah totalitas, Pak. Ketika kita menghadapi sesuatu, itu makanya saya bilang saya ini robot. Karena ketika serahkan, ya Allah, apa saja mau berlakulah pada kehendakku. Tiba-tiba berubah total, yang tidak masuk di akal, tidak sama sekali tidak masuk di akal. Bisa sembuh dengan ginjal yang kanan dinyatakan secara ilmiah, tetapi secara ilhamnya lain, Pak. Waktu saya direktur rumah sakit Unhas, itu juga saya yakinkan kepada semua staf saya, tidak ada yang mau terima, Pak. Ustaz, saya mau kasih masuk sebagai pegawai rumah sakit Unhas, tidak ada yang mau terima. Dia bilang, di mana logikanya? Di mana dia punya kompetensi? Saya bilang, itu kita mengobati secara ilmiah. Dia mengobati secara ilhamnya, bedanya cuma satu huruf, Pak. Tapi dia tidak mau terima. Akhirnya waktu bulan Ramadan itu Prof. Ali PR1 kena muntah-muntah istrinya. 20 lama di rumah sakit, kebetulan saya direktur, tidak bisa sembuh. Sudah datang dokter macam-macam, tidak bisa sembuh. Nah, saya telepon Ustaz dari pesantren Maco, Pak. Maaf, tidak bisa saya tahan terlalu lama duduk. Saya bilang, Ustaz, tolong datang di sini, ru'yah ini dulu. Istrinya Prof. Ali. Dia bilang, dokter, saya sudah mengantuk nih. Ada nyespirku jemput. Oh iya, bisa. Jadi kira jam 1 malam dia datang ru'yah. Baru selesai di ru'yah langsung berhenti muntah, Pak. Dan tertidur. Prof. Ali bilang, Ustaz, sebenarnya saya lebih parah dari istriku. Kenapa? Saya ini sudah 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Saya kalau tidak bisa ini tidak ada Unhas terima gaji. Tersisa 1 minggu mau lebaran, tidak ada terima gaji. Tidak bisa saya tanda tangan begitu saja. Akhirnya di ru'yah dan dia tertidur sampai jam 9 pagi. Ketika sehat saya terangkan. Saya bilang, Prof, itu Ustaz sudah lama kodong saya mau kasih masuk sebagai pegawai Unhas. Kenapa? Tidak ada menteri. Sini saya tanda tangan. Langsung dia tanda tangan dan alhamdulillah saya tidak tahu apakah sekarang masih dia sebagai bagian dari rumah sakit atau tidak. Tapi mestinya iya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini kayak dokter itu sombong. Terus terang dokter itu sombong. Karena selalu menganggarkan ilmunya, padahal ilmunya juga itu tidak pasti, Pak. Bukan ilmu pasti, bukan 2 tambah 2 pasti 4, bukan. Mungkin. Semua probabilitas saja. Kalau saya kasih ke paracetamol bisa sembuh. Oh ini bukan pasti sembuh. Ya, saya kasih neurodial, bisa lebih cepat sembuhnya. Padahal belum tentu, karena seandainya sama semua tidak usah bikin obat lain.
paracetamol saja sudah sembuh. Pokoknya asal sakit kepala paracetamol, ternyata tidak semua orang bisa. Tidak semua orang sama obatnya dan bisa sembuh. Ya begitu saja Pak. Terima kasih. Minum dulu sedikit. Kering. Nah, ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa pada tanggal sekian jam sekian ini saya minum saraba di sini. Bagi Prof. Ya, terima kasih ini saraba. Bagi Prof. Ada Prof Mir Alam ini. Ini juga saya sudah diskusikan dengan Prof Mir Alam bahwa Allah itu adalah kita ini adalah robot yang super canggih. Silakan Prof Mir Alam tambahkan. Udah dikasih kesempatan moderator Kak? Sudah. Silakan Prof. Ya, makasih banyak. Ada 3 poin Pak Prof. Alhamdulillah pencerahan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi yang dikomentari terakhir. Ini para jemaah ini Pak Prof Alimi ini dokter pribadi saya sebenarnya dan keluarga. Kenapa saya pilih beliau? Saya ini yang paling tidak senang sebenarnya makan obat kimia. Nah, luar biasa beliau lah ini ya. Kalau perlu tanaman itu dia panen dulu di rumahnya baru dia kasih. Kalau ada keluhan kita, ini luar biasa. Sehingga memang Prof saya katakan begini, kelihatannya apa yang dikatakan sekarang alternatif, itu suatu saat, itu justru dia akan menjadi pokok. Karena kesadaran. Ya. Jadi alternatif bisa menjadi utama di masa yang akan datang. Ada keluhan-keluhan kecuali memang kalau luka misalnya luka ini, tapi kalau hanya keluhan-keluhan biasa mungkin tanaman, sikir, karena ini sudah banyak terbukti. Inilah yang saya maksud bahwa mari kita yang mencoba untuk mempengaruhi Barat, jangan kita selalu terjajah dengan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai rokok tadi, Prof, saya kira saya sudah pernah testimoni dengan bagaimana bisa saya seketika itu berhenti mulai dari SMP sampai tahun 91 setelah saya terangkat jadi dosen. Jadi bukan saya berhenti karena tidak bisa beli karena sudah ada gajiku. Tetapi saya berhenti karena kesadaran. Dan bagaimana caranya ketika kesadaran itu hadir, itu spontan akan berhenti. Tidak ada resepnya bahwa harus ganti gula-gula apa. Begitu pada hari itu saya katakan saya berhenti hari ini, sampai sekarang tidak pernah saya hisap, mulai tahun 91. Pada itu, untuk berubah itu tidak mudah, karena mulai dari SMP merokok. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang diskusikan Prof, memang pernah kita diskusikan satu kali, berdua. Setelah kita diskusikan satu kali berdua, saya tunggu sebenarnya untuk diskusi kedua kalinya, karena saya merenung. Ya, mungkin ada benarnya, tetapi kalau kita merenung, termasuk tadi yang dicontohkan oleh Prof itu bahwa umur sebagai formulasi umur maksimal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi bagaimana mencapai itu ada keterlibatannya manusia. Makanya menurut Guru Tas Quraisy Shihab, hanya 2 kali Allah mengatakan aku. Semuanya itu mengatakan kami. Berarti kalau mengatakan kami, memang kalau kita analogkan robot betul, berarti sebenarnya kita tidak, manusia itu bukan robot betulan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Karena ada keterlibatan kita. Kalau robot betulan berarti kan semua kendalinya. Keputusannya dari Allah. Tetapi formulasi maksimalnya tadi misalnya umur itu memang sudah ditetapkan. Jadi kalau saya bahasakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Tetapi apa yang kita pilih konsekuensinya juga sudah ada semua dijelaskan. Kalau ini kau pilih, inilah konsekuensinya. Nah itu mungkin Prof. Jadi mungkin ya kalau kita analogkan robot sekarang dengan kontrol sepenuhnya, bahwa keputusan sepenuhnya mungkin masih perlu didiskusikan. Karena ada pilihan-pilihan di dalam menentukan sikap kita dan konsekuensi dari pilihan itulah sebenarnya yang kita alami. Saya kira itu Pak Ustaz Prof.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya komentar. Terima kasih Prof. Mir Alam. Ini kalau Prof. Mir Alam ini saya punya teman diskusi melalui NUO, Nasruddin Umar Opis. Setiap hari Senin pagi dan Kamis pagi itu kita ikuti ceramahnya, belajar mengenai teologi sufi. Saya belajarnya itu sufi bukan di Indonesia, Pak. Justru di Amerika. Saya belajar sufi di Amerika dengan nama Bawa Muhyiddin. Itulah yang membawa Islam dari Sri Lanka, dan dia itu ketika mau mati, sebelum dia sakit keras sudah diagnosa oleh dokter bahwa tidak mungkin hidup lagi, menangis semua anak didiknya di sampingnya. Baru dia bangun, berhenti menangis. Saya tidak akan mati sampai 10 tahun lagi. Lah, ketika sudah sehat ditanya, kenapa bisa berani begitu? Dia bilang, saya sudah 3 kali didatangi oleh malaikatul maut. Saya mengatakan, tugasku belum selesai. Yang kedua kali, tugasku belum selesai. Artinya dikasih tahu, dan 3 kali didatangi, tugasku belum selesai. Dia bilang, kalau begitu kau yang menentukan kapan kau mau pulang menghadap Allah. Oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa saya tidak akan mau mati sampai 10 tahun. 10 tahun kemudian betul ketika tubuhnya tidak mampu lagi bikin apa-apa, dia bilang sudah waktunya. Dan terkenal sekali itu, yang paling banyak memasukkan Islam orang Amerika adalah Sufi. Bawa Muhyiddin membaca dengan aliran Sufinya itu Bawa Muhyiddin. Dan nanti setelah baru tahun ini ketemu dengan Nasruddin Umar. Sebenarnya itu anggota anak remaja saya di Masjid Ikhtiar. Alhamdulillah 22 tahun yang lalu saya belajar sufi. Baru saya ketemu lagi belajar sufi. Hidup kembali itu nostalgia. Saya pernah menghadiri sebuah pertemuan di mana orang bule semua. Ditanya, who is the savior? Siapa sebenarnya ini yang juru penolong? Muhammad atau Yesus? Berceritalah, dia bilang tidak usah saya jawab, silahkan bercerita, teman-teman sekalian mengalami. Bercerita itu kira-kira ada hampir 1 jam Pak. Menitis air mata. Kalau saya kasih cangkir begini pasti ada setengah gelas. Tidak pernah berhenti. Itu menetes mendengarkan bagaimana orang-orang itu mendapat rahmat Allah. Masalah-masalah kecil sehingga dia masuk dalam Islam. Dan kesimpulannya bahwa adalah yang penolong itu adalah Allah. Ya, Allah lah yang menentukan segalanya. Jadi Prof. Mir, kalau saya boleh kita berpendapat, manusia itu kemampuannya hanya diberi untuk memilih. Tidak ada campur tangannya yang lain karena sudah ditentukan. Sesudah dia menentukan pilihan, maka sudah ditentukan ini probabilitasnya. Ketika saya menentukan saya mau ke sini, hampir saya lupa itu Ustaz. Saya bangun, sudah mengaji nih orang, lu lihat nih. Sudah hampir 4:30. Biasanya sudah azan. Kan biasanya jam 4:15 itu sudah azan. Ya Allah, mati. Saya hanya sempat salat tengah malam 2 rakaat saja. Salat tahajud 2 rakaat baru kasih balap sampai ke sini Pak. Nah, siapa yang memberi saya kekuatan untuk balap? Sampai lari 80. Ada. Bukan saya hanya robot. Oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menancap gas. Sampai sini kira-kira hanya 7 menit sampai di sini masih dapat salat sunat. Alhamdulillah. Jadi saya punya pilihan hanya segera menentukan saya mau ke sini untuk dengan mengambil judul robot.
kita ini adalah robot Allah. Oleh karena itu, campur tangan kita sebenarnya tidak ada. Campur tangan kita hanya adalah melakukan pilihan. Dan pilihan-pilihan itulah yang kita tanggung konsekuensinya untuk masuk surga atau masuk neraka. Ya, itu menurut saya. Jadi tidak apa-apa kita berbeda pendapat, tetapi intinya adalah bahwa manusia itu adalah robot Allah yang paling canggih. Terima kasih, Prof. Mir. Silakan, Pak. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat supaya menambah hasanah diskusi. Yang penting jangan dibawa ke lapangan bulu tangkis. Ya. Nah, itu juga main bulu tangkis, Pak. Bukan saya menentukan bahwa saya selalu menang mengalahkan Bapak. Itu Allah yang kasih saya kekuatan untuk bisa mengalahkan Bapak. Meskipun dia umurnya 10 tahun lebih muda dari saya. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Saya anaknya Pak Muhsin, Ustaz. Saya di Kompes Umi dan sekarang di perantauan Jakarta. Tabe, saya mau cerita tentang Taku. Tentu jamaah dan kita mungkin kenal dengan Pak Muhsin Mahmud di Fakultas Teknik. Beliau sekarang terbaring keteter karena prostat dan mengkonsumsi herbal kumis kucing. Taku itu tidak mau dioperasi karena memang kondisinya fisiknya lemah gitu ya. Taku itu pengen kembali dengan kita semua. Perjuangannya sangat kuat dan kemauannya sangat kuat untuk kembali berada di jamaah Alauddin, tapi masih ada keteternya. Tapi Ustadz, saya mau kita memberikan tausiah untuk saya sebagai anaknya. Apakah kumis kucingnya itu menjadi satu-satunya cara atau ada hal yang lain ya Ustadz untuk takut? Iya, itu bisa mau tanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kumis kucing. Ustadz, sudah Ustadz. Itu Jin. Iya. Saya mau bicara tentang kesehatannya takut. Mohon doanya untuk takut. Iya, Pak Muhsin Mahmud. Jadi pertama-tama tidak usah disalahkan itu takut. Karena itu dari Allah. Mungkin malah karena ketakutannya itu justru membawa kebaikan buat dia. Kumis kucing itu bagus juga. Kalau itu untuk sakit kencing batu. Tidak perlu minum allopurinol atau tidak perlu minum obat-obat yang lain. Saya juga suka pakai itu. Hampir semua pasien saya kalau kena batu saya kasih itu sudah ada dia punya diproduksi oleh Kimia Farma namanya Batu Gin. Ada juga itu Nefrolit. Semua itu dari herbal dua-dua dan terbukti bahwa dua-dua herbalnya itu sangat efektif untuk menghancurkan batu ginjal. Dan itu saya selalu pakai. Saya itu juga turunan sebenarnya bersaudara semua kena batu ginjal begitu. Tapi alhamdulillah dengan memakai Nefrolit dengan Batu Gin itu alhamdulillah keluar batunya. Hancur batunya dan keluar. Jadi cuma susahnya itu kalau cari kumis kucing itu susah itu karena harus dipelihara sendiri. Tapi kalau beli Batu Gin dengan Nefrolit itu gampang. Jadi lebih gampang membeli obat, membeli yang sudah jadi daripada memelihara menanam kumis kucing. Tapi tidak apa-apa itu bagus. Silakan saja minum vitamin karena
Kita kalau tua itu sudah harus minum vitamin. Kenapa? Karena makanan kita itu tidak sama orang bule. Bule itu makan makanan bervariasi setiap hari. Kalau kita tidak, kalau suka coto tiap hari. Akhirnya kelebihan zat-zat tertentu pada satu pihak, kekurangan zat-zat tertentu pada satu pihak. Jadi sebaiknya kalau umur seperti kita ini atau di atas 50 tahun, minumlah vitamin yang high dose, dosis tinggi. Kalau saya punya vitamin Pak banyak, ada 3 macam. Termasuk itu omega 3. Jadi masih kuat main bulu tangkis Pak. 67 tahun. Ya, saya kira bagus itu, tidak apa-apa. Jadi jangan disalahkan rasa takutnya itu karena itu juga pemberian dari Allah. Kalau saya sendiri mengkonsumsi habatus sauda, Ustaz, sama madu hitam, bagaimana itu, Ustaz? Habatus sauda itu sebenarnya bagus, cuma hati-hati. Ada juga palsunya. Karena adik saya itu Dr. Zulkarnain selalu minum habatus sauda, ternyata bermasalah dengan dia punya ginjal. Hampir mati, akhirnya dioperasi, pasangkan pen, itu menderita lebih 3 bulan. Jadi hati-hati. Bagus itu habatus sauda asal aslinya. Nah, bagaimana kita mengenal Bagaimana caranya kita tes itu, Ustaz? Caranya tes bagaimana, Ustaz? Antara yang asli dan palsu. Saya tidak tahu itu. Mungkin ahli farmasi yang tahu itu. Saya tidak tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Kalau habatus sauda, ahli farmasi yang bisa tahu. Itu pun kalau ahli farmasinya dia biasa ada pelajari. Iya. Jadi habatus sauda bagus, cuma hati-hati jangan sampai makan palsunya. Karena banyak juga efeknya. Mempengaruhi ginjal. Adik saya itu sudah alami. Ya, ada lagi Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ma'ruf. Waalaikumsalam. Ma'ruf Harfid. Silakan Pak Rob. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Prof. Kira-kira 2 tahun lalu, kalau bukan 3 tahun lalu, Prof. Alimin pernah memperagakan senam di lapangan bulu tangkis Aptisi 9. Apakah peragaan senam yang Prof peragakan itu ada manfaat-manfaat yang bisa misalnya menangkal penyakit tertentu? Ya. Menarik sekali memang apa yang Prof peragakan ketika itu, dan dengan lekukan tubuh yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Nah, pertanyaan saya kira apakah penyakit apa kira-kira yang bisa disembuhkan atau paling tidak bisa menangkal itu? Saya dengan Prof. Mir Alam itu antara pelatih dan dilatih. Saya belum pernah dilatih oleh atau main sama Prof. Alimin. Jadi apakah memang olahraga itu penting? Apakah memang olahraga itu penting untuk kesehatan atau penyakit tertentu? Kemudian yang terakhir, Prof, saya juga sebagai penyintas COVID, ada yang dikenal dengan long COVID. Ya. Apakah memang ada long COVID, ataukah seperti apa kira-kira penyakit yang ditimbulkan oleh long COVID? Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang terakhir supaya tidak lupa. Saya tidak tahu persis itu long COVID. Yang jelas saya ada sekuelenya, ada gejala sisa.
Kaki saya ini, betis saya kalau ditindis Pak seperti beri-beri. Tenggelam. Sudah 2 tahun tidak sembuh. Oleh karena itu saya tidak mau divaksin. Dengan alasan itu dan alasan saya hipertensi, saya pernah kena TIAS, transisimatik, saya pernah kena ginjal. Saya takut kalau saya vaksin, itu muncul. Nah, ini masih kalau saya tindis lutut saya, betis saya ini lutut saya, di depan betis itu tenggelam. Jadi apakah itu yang disebut dengan long COVID atau tidak? Saya tidak tahu persis karena saya tidak mendalami tentang hal itu. Yang pertanyaan berikutnya mengenai lipat-lipat badan. Lipat-lipat badan itu adalah yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Qadir Qasim dari Selayar. Itu beliau sebenarnya saya temui di Selayar sendirian. Tidak pernah diajarkan atau saya tidak lihat diajarkan kepada jamaah. Saya hanya ketemu ini ada seorang kiai salat subuh, 90 tahun jalan seperti Prabowo. Ya. Jadi saya tanya, Pak Kiai apa olahraganya? Tidak ada, nak. Sebagai dokter tidak bisa percaya langsung begitu saja. Jadi saya rubah pertanyaan saya. Pak Kiai apa yang dikerjakan setiap hari? Dia diam sejenak, kemudian dia menjawab. Oh itu saja, saya lipat-lipat badan anak setiap kali habis salat subuh. Bisa diajarkan Ustaz? Dia bilang besok subuh. Besok diajarkan dan sampai sekarang dari tahun 90 saya praktekkan sampai hari ini. Nah, ya jelas Pak Kiai itu tidak pernah sakit pinggang. Tidak pernah kena reumatik sampai akhir hayat. Dan tetap jalan seperti tentara. Kenapa saya bilang Prabowo? Karena waktu itu saya pilih Prabowo. Jadi manfaatnya itu Pak, belum pernah saya menemukan orang yang selalu praktekkan itu. Dia punya tulang belakang. Apa itu yang dia bilang ini ada penyakit tulang belakang. Tuh. Nah, saraf terjepit. Jadi itu juga itu dilihat kalau saya habis sholat saya pelatok itu lutut. Itu adalah mempertahankan fleksibilitas lutut supaya selalu menang kalau bulu tangkis. Kemudian apakah ada manfaatnya olahraga? Jelas. Itu seluruh peneliti jelas telah menemukan bahwa olahraga itu adalah pertama memperlancar aliran pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita tidak lancar, kita banyak bisa mendapat penyakit macam-macam. Termasuk itu sebenarnya kalau orang serangan jantung itu tersumbat jantung, tiba-tiba jantungnya sepotong itu menjadi rusak atau menjadi mau mati. Dan ada obatnya. Begitu disuntikkan itu hidup kembali itu. Langsung disuntik ke jantung. Tapi itu hitungan jam. Jadi kalau ada serangan sakit dada, jangan coba-coba tinggal. Karena mati betul itu kalau tidak tersuplai darah di jantung. Kemudian saya itu turunan hipertensi. Jadi saya tiap hari minum obat anti hipertensi. Supaya apa? Supaya bisa olahraga. Karena olahraga itu memperlambat tuanya sel-sel. Sel-sel. Jadi kalau tua kita cepat, sel-sel ini cepat tua, kita juga cepat macam-macam. Jadi karena pasti itu kita tua, cuma memperlambat supaya tidak cepat tua. Banyak pasien saya lihat saya berapa umurnya? 60. Wih, tuanya mau. Dalam hati saya. Tapi
Saya juga tidak berani bilang begitu. Nah, cuma saya pikir ini juga karena pilihan, salah pilih. Salah memilih makanan atau tidak sesuai dengan kriteria kesehatan, ilmu kesehatan memilih makanan. Kemudian tidak olahraga dan paling banyak adalah merokok. Jadi kalau saya selalu tantang, coba ada yang perokok umur 67 tahun, mari kita pertandingan gigi. Pertama gigi, ya, lihat gigi saya Pak. Alhamdulillah masih utuh. Dan cara memelihara gigi itu gampang. Setiap kali sikat gigi, baca salawat. Allahumma salli Muhammad alaihi. Dalam hati, satu kali saja. Dalam hati. Tidak apa-apa tahu baca salawat di WC? Ustaz? Baca salawat di WC tidak apa-apa tahu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, dalam hati saja, dalam hati. Sikat gigi. Kemudian kalau ada gigi mulai goyang, saya itu ajarannya bapakku. Sebenarnya bapakku ajarkan ambil handuk kecil tiap pagi gigit. Tapi kan saya malas. Jadi ada gigi saya di sini mulai goyang. Oh, tiap kali mulai goyang itu sakit, saya ambil handuk kecil. 3 hari pas saya gigi baca selawat, alhamdulillah sembuh. Jadi sampai hari ini masih bertahan. Padahal pernah mahasiswa saya pernah pergi periksa gigi, dia bilang, mengerikan giginya ini Prof. Ternyata sudah hampir 20 tahun masih bagus. Nah, itu. Jadi ambil sikat gigi Pak, handuk kecil Pak, gigit baca selawat. Jangan kalau begitu jangan baca, jangan nanti di luar baru gigit di luar. Ya. Alamati saja. Jadi olahraga itu sangat penting buat kesehatan kita. Kalau kita tidak olahraga, maka aliran darah kita dan semua pembuluh-pembuluh sel darah kita itu cepat menua. Ya begitu Pak. Makasih Prof Ma'ruf. Itu masih ada itu, kalau ada yang mau perlu dia punya itu rekamannya lipat-lipat badan masih ada. Dibikin waktu pertemuan Dewan Dakwah se-Indonesia di mana, di Puncak. Terima kasih. Para jemaah sekalian, alhamdulillah sampai di sini pertemuan kita dan ada permintaan dari Ananda Pahrul kepada jemaah minta supaya orang tuanya Pak Musin yang sekarang ini sakit di rumah kiranya didoakan. Ya begitu juga Pak Takmir Pak, Ketua Takmir kita dalam keadaan sakit dan kita juga doakan Pak Ketua Yayasan yang mudah-mudahan tetap diberi kesehatan. Mirconeng. Iya Pak Mirconeng ya. Ya mari kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta sa'ba sahla. Allahumma sahhil lana umurana wa fikna warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang salah itu dari saya. Bila ada yang benar itu karena dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mir,